Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk bagi mereka yang ingin menuju kepada rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada Al-Qur'an yang dijadikan rujukan, seandainya tidak ada Al-Qur'an yang dijadikan undang-undang, seandainya tidak ada Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai petunjuk, maka manusia tidak jauh berbeda seperti hewan. Bahkan manusia bisa jadi lebih hina dari hewan. Alhamdulillah, selalu dan akan terus kita panjatkan berkat rahmat Allah. Beliau telah menurunkan Al-Quran sehingga kita bisa dibedakan dari hewan. Dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dapat memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bahkan dengan Al-Quran, segala bentuk undang-undang, segala bentuk aturan telah ada di dalamnya. Bahkan dengan Al-Quran sekalipun, bukan hanya menyelamatkan manusia ketika di dunia, tapi Al-Quran pun dapat menyelamatkan manusia ketika nanti masuk ke alam yang terakhir, yakni alam akhirat. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kali ini kita akan membahas atau mentafsirkan surat Al-Kafirun. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Kafirun memiliki beberapa nama, dan nama-nama ini ada yang disepakati, tetapi ada juga yang tidak disepakati, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan. Kita lanjutkan dan langsung kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum, begitu juga kalian tidak akan pernah abidu nama a'bud, menyembah apa yang aku sembah. Wala ana, aku bukanlah abidun, penyembah ma'abattum, apa yang kalian sembah. Wala antum, dan kalian juga bukanlah abiduna, penyembah ma'abudu, apa yang telah aku sembah. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, waliya, dan bagiku, dini, agamaku. Imam Ibnu Katsir, beliau telah menjelaskan bahwa hadhihi suratul bara'ati minal amalil ladzi ya'maluhul musyrikuna. Ayat ini merupakan ayat al-bara'ah. Di sini bermakna berlepas diri. Minal amalil ladzi, dari amal-amal, alladzi yang ya'maluhul musyrikuna, orang-orang musyrik terbiasa mengamalkannya, baik dalam bentuk peribadahan, adat istiadat, atau hal-hal yang berkaitan dengan pemujaan. Maka
ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa umat Islam berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wahia, dan ayat ini amiratun bil ikhlasi fihi, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam berlepas diri dari apa yang telah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir kerjakan. Faqauluhu, di dalam ayat ini terdapat firman Allah dengan redaksi Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Syamila kulla kafirin ala wajhil ardi. Ayat ini bersifat syumul atau bersifat umum. Kulla kafirin, mencakup seluruh orang-orang kafir ala wajhil ardi, yang ada di muka bumi. Walakinnal muwajahina biha al-khitabi hum kufaru Quraisyin. Akan tetapi dalam ayat ini atau dalam surat Al-Kafirun ini yang dijadikan khitab atau yang dijadikan salah satu objek pembicaraan yaitu hum kufaru Quraisyin, dikhususkan bagi kufar Quraisy. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kendatipun ayat ini secara khusus berbicara tentang orang-orang kufur Quraisy, tetapi bermakna umum. Syamila kulla kafirin ala wajhil ardi, setiap ada orang kafir, baik mereka yang termasuk golongan Nasrani, golongan Yahudi, atau sekte-sekte kafir yang lainnya, termasuk dalam kategori ayat ini. Sehingga ada kaidah yang menyebutkan di dalam ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat ini memang secara khusus disampaikan berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi ketika ingin mengambil pelajaran, ingin mengambil ibrah dari ayat yang sedang kita baca, jangan dilihat bagaimana ayat ini turunnya, kepada siapa ayat ini turunnya, tapi kita hukumi ayat ini sedang berbicara tentang apa, maka segala hal yang dibicarakan oleh ayat ini maka hukumi juga oleh kita. Walaupun ayat ini secara khusus diberitakan tentang orang-orang kafir Quraisy, maka karena yang harus dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran itu adalah orang-orang kafirnya, maka siapapun orang kafirnya, baik dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, atau siapapun mereka, selama tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini terkena juga untuk mereka. Wakila, dan dikatakan, innahum min jahlihim da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awthanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Sesungguhnya mereka min jahlihim, disebabkan kebodohan yang dimiliki oleh mereka, da'au, mereka menyeru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka mengadakan perundingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam perundingan itu atau yang diajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, ila ibadati awthanihim sanatan. Muhammad, silahkan, jika engkau ingin menyebarkan agamamu, jika engkau ingin menyebarkan Islam, jika engkau ingin menyebarkan kepada masyarakat supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama ialah ila ibadati awthanihim sanatan, supaya adil. Kami tidak akan mengganggu ibadahmu dan kau juga tidak boleh mengganggu ibadah kami. Nah, jika begitu, yang harus kita lakukan adalah ila ibadati awthanihim sanatan. Mereka memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk menyembah patung-patung yang disembah oleh mereka sanatan, dalam 1 tahun. Wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Tetapi nanti tahun depan orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah berhala harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun full. Maka ketika ada perundingan ini yang disodorkan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahasa Ibnu Katsir, min jahlihim, disebabkan kebodohan atau kedunguan mereka, fa anzalallahu hadhihi surata,
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha an yatabarra'a min dinihim bil kulliyati, dan memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ia tabarra'a, berlepas diri, min dinihim, dari agama orang-orang kafir, bil kulliyati, secara menyeluruh, tanpa ada pengecualian, ini boleh dilaksanakan, itu tidak boleh dilaksanakan. Tetapi dengan adanya ayat ini, karena termasuk al-bara'ah, ayat yang menunjukkan perlepasan diri kita terhadap orang-orang kafir, apapun yang dilakukan oleh mereka selama berkaitan tentang peribadahan kepada authan, peribadahan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memerintahkan an yatabarra'a min dinihim bil kulliyah, berlepas diri dari agama mereka bil kulliyah, secara keseluruhan. Faqala, dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, la a'budu, aku tidak akan pernah menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Yakni maksud ayat ini adalah aku tidak akan pernah menyembah minal asnami, dari bentuk patung apapun yang telah dibuat oleh mereka, baik patung yang terbuat dari batu, baik patung yang terbuat dari kayu, atau sesuatu yang dikatakan memiliki kekuatan, memiliki unsur-unsur mistis, la a'budu, aku tidak akan pernah menyembah. Wal andad, dan tidak akan pernah juga menyembah sesuatu yang dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala antum, dan begitu juga kalian tidak akan pernah abiduna, menyembah, ma'abudu, apa yang aku sembah. Wa huwallahu wahdahu la syarikalah, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun umat Islam tidak boleh menyembah apa yang disembah oleh mereka. Umat Islam tidak boleh mengikuti bagaimana ajaran yang dipraktekkan oleh orang-orang kafir dalam bentuk apapun, dalam bentuk pemujaan, dalam bentuk kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak diperkenankan mengikuti satu langkah pun. Disebabkan umat Islam juga sama, tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Disebabkan umat Islam hanya menyembah Allah wahdah, Allah Subhanahu wa taala saja. Tsumma qala, kemudian di dalam ayat ini pun ada redaksi la wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala a'budu ibadatakum, aku tidak akan pernah beribadah ibadatakum, seperti ibadah yang dilakukan oleh kalian. La aslukuha wala aqtadi biha wala aslukuha, aku tidak akan pernah mengikuti praktek ibadah yang dilakukan oleh mereka, wala aqtadi biha, dan aku juga sama tidak akan pernah mengikuti jejak langkah ibadah yang dilakukan oleh mereka. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa apapun praktek yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebagai bentuk penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam tidak diperkenankan sedikit pun untuk mengikuti apa yang disembah oleh mereka, atau untuk mengikuti langkah-langkah yang disembah oleh orang-orang kafir. Seandainya ada orang-orang kafir yang melakukan praktik penyembahan terhadap Tuhan mereka, baik terhadap berhala, baik terhadap pepohonan yang disinyalir memiliki unsur-unsur mistis, atau kepada sesuatu yang dianggap punya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperkenankan sedikit pun umat Islam untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Disebabkan ayat ini dengan tegas, wala ana abidum ma abattum, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abidun, aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya, la aslukuha wala aqtadi, aku tidak akan pernah mengikuti sedikit pun praktek ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Wa innama a'budullaha, disebabkan aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ala wajhil ladzi yuhibbuhu wa yardah, dengan sebab
melaksanakan penyembahan terhadap Allah, yuhibbuhu, dengan segala sesuatu yang praktek itu yuhibbuhu, dicintai olehnya, wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketika ada praktek-praktek kaifiat-kaifiat yang sebetulnya Allah tidak menyukai dan tidak meridhoi, maka haram bagi umat Islam untuk mengikutinya. Walihadza qala, dan ini pun dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. La taqtaduna bi awamirillahi wa syar'ihi fi ibadatihi, bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum. Begitu juga kalian tidak akan pernah dapat mengikuti atau tidak akan pernah mau untuk mengikuti awamirallahi, apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syar'ihi, dan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi ibadatihi, dalam praktek ibadah apapun juga. Bal, bahkan qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'in anfusikum, bahkan kalian ikhtara'tum. Yang dimaksud dengan ikhtara'tum artinya telah menciptakan sesuatu yang akan disembah oleh kalian, min tilqa'i anfusikum, yang diciptakan itu sebetulnya dari bentuk kalian sendiri. Semisal contoh, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak tahu bagaimana fisik Allah. Apakah Allah punya tangan, punya mata, atau punya fisik seperti manusia? Tapi karena keyakinan yang ditetapkan oleh Allah, yang diyakini oleh hati, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kemudian ketika akal tidak dapat mampu untuk mencapai bagaimana fisik Allah Subhanahu wa taala, bagi kita tidak jadi masalah, sebab Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, walaupun akal tidak dapat untuk memproyeksikan bagaimana fisik Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka mau menyembah, apa yang mereka sembah harus dalam bentuk fisik, sehingga ketika mereka ingin menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat satu Tuhan dengan bentuk yang Tuhan itu diserupakan dengan mereka. Ada Tuhan yang memiliki mata, ada Tuhan yang memiliki telinga, kepala, tangan, kaki. Sebab menurut orang-orang kafir, yang namanya Tuhan haruslah fisika, atau haruslah berbentuk fisik. Ketika Tuhan tidak berbentuk fisik, maka tidak dapat diyakini dan tidak dimengerti oleh akal. Bagi orang-orang kafir, Tuhan yang disembah oleh mereka haruslah dapat dimengerti oleh akal. Maka sampai kapanpun, karena konsep penyembahan terhadap Tuhan itu berbeda, wala ana abidun, aku tidak akan pernah menjadi penyembah, ma'abattum, apa yang kalian sembah, wala antum, dan begitu juga kalian, abiduna ma'abud, tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Apa yang mereka lakukan, kama qala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak lain hanyalah mengikuti adzon, prasangkaan saja, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, fatabarra'a minhum fi jami'i ma hum fihi, fa innal 'abida labudda lahu min ma'budin ya'baduhu. Ayat ini dengan tegas juga menjadi penegasan bahwa umat Islam berlepas diri dari mereka fi jami'i ma hum fihi, terhadap apa saja yang disembah oleh orang-orang kafir. Disebabkan umat Islam mengikuti dalil dalam proses penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang kafir mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang diinginkan oleh mereka. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan
yang barusan disampaikan sedikit tentang tafsir surat Al-Kafirun dapat dipahami secara mudah. Insyaallah untuk penjelasan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah